Indra brengsek, mah. Ngapain kamu sama dia? Dia mancing-mancing saya, mah, untuk cerita tentang Mas Tommy. Dia tahu Mas Tommy itu pernah kecanduan obat. Dia bilang dia sekarang lagi cari tahu siapa sebetulnya pembunuh Maksi. Terus kamu bilang apa? Ya marah dong, mah. Saya bilang, abang saya bukan pembunuh. Terus saya tinggalin aja dia. Bagus. Tapi gimana dong, mah, kalau akhirnya dia bisa nemuin bukti kalau memang Mas Tommy yang ngelakuin semuanya? Soalnya dia serius banget, mah. Kita harus kompak. Kita harus tutup mulut supaya nggak kepancing. Khusus tentang Indra, kamu jangan mau dideketin sama dia. Kalau dia nelpon gimana dong, mah? Ya tutup aja teleponnya. Sampai kapan, mah, kita bisa nyembunyiin kenyataan ini? Gimana kalau Indra nyari Mas Tommy, terus maksa Mas Tommy ngaku? Apa Mas Tommy bisa tutup mulut? Apalagi kalau kepepet. Kalau kamu bisa mempetin dia, pasti dia akan buka mulut. Gimana kalau dia nggak bisa dipepet? Dia kan bukan anak kecil lagi. Sekarang tergantung bagaimana cara kamu mendekati dia supaya kepepet. Kamu kan tahu, sudah kenal sama Alek. Dan kamu juga tahu masalah rumah tangganya. Iya, kalau dia yang kepepet. Kalau saya yang kepepet gimana? Masa saya mesti empet-empetan sama dia? Sana gosok gigi dulu. Jengkol mau itu. Kopinya, Mas. Saya tidak habis pikir apa dosa saya sehingga masalah kita datang beruntun begini. Baru saja saya mencari orang yang bisa menyingkirkan Alik dan istrinya. Sekarang datang lagi Indra. Dan Indra lebih berbahaya karena motivasinya bukanlah uang, tetapi dendam dan keinginan untuk membebaskan saudaranya dari penjara. Bukan motivasinya yang membuat saya bingung, tapi sasarannya langsung kepada Winda. Bukan tak mungkin suatu saat nanti akan langsung pada Tommy. Saya rasanya nggak sanggup hidup terus-menerus dalam ketakutan, membayangkan anak kita dipenjarakan. Kita harus pergi dari sini, Mas. Saya rasa itu cara yang terbaik. Kita harus menghindar dari Indra dan menghindar dari pemeras-pemeras yang makin lama makin serakah itu. Kita harus pergi secepatnya, Mas. Kasih saya waktu 24 jam. Saya akan mengurus semuanya. Dari mulai urusan kantor sampai izin pindah anak kita sekolah. Saya akan menyiapkan pakaian dan keperluan lainnya. Tapi rencana kita ini harus kita rahasiakan kepada Tommy dan Winda. Besok sebelum mereka berangkat ke sekolah, keadaan seperti biasa saja. Siapkan sarapan pagi, bersihkan rumah, seakan-akan kita tidak akan kemana-mana. Oke? Kok cuma untuk satu orang? Kamu nggak sarapan ya? Saya nggak mau nemenin kamu lagi, apalagi ngelayanin. Sebelum kamu penuhi janji kamu untuk ngasih uang sama saya. Soalnya saya kan malu sama tetangga, kelihatannya ngantor tiap hari. Tapi mana gaji nggak ada, utang saya tuh udah numpuk di warung. Oke, saya akan ke kantor Marwan. Tapi saya harus mendapatkan tas itu terlebih dahulu dari tangan Tia. Karena tanpa tas itu, saya nggak bisa memeras Marwan. Kapan? Hari ini. Katanya kamu nggak tahu di mana istri kamu sekarang. Ya, ini memang kota besar. Tapi tidak terlalu besar untuk orang-orang seperti saya. Habis sarapan ini, saya akan ke kantor Marwan. Tapi kamu jangan kemana-mana. Oke, tapi kalau sampai kamu gagal, saya mau pergi. Enggak sayang, believe me, trust me. Iya, saya akan usahakan maksimal, Pak. Mudah-mudahan semuanya dapat saya atasi. Soalnya Pak Marwannya sedang keluar kota nih, Pak. Baik, Pak. Selamat siang.
Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ada janji dengan Marwan. Kowe orang tahu? Pak Marwan sedang keluar kota. Kapan beliau kembali? Mungkin 1 bulan, mungkin juga lebih. Beliau tidak bilang. Oh, boleh saya minta nama telepon beliau di luar kota? Jangankan nomor teleponnya, Mbak. Luar kotanya dimanapun beliau tidak bilang. Oh, Kalau ada hal-hal yang menyangkut urusan kantor, saya bisa mewakili beliau. ini urusan pribadi, Pak. Wah, kalau urusan pribadi saya tidak bisa mewakili beliau. Lebih bagus Nona tinggalin kartu nama, alamat, dan nomor telepon Anda. Nanti kalau beliau telepon, saya akan sampaikan. Enggak, terima kasih. Mendingan saya tunggu aja sampai dia pulang. Permisi. Nggak nyangka Pak Marwan punya simpanan begini muda. Kelihatannya begitu alim, malah sering memberikan ceramah. Aneh. Halo? Oh, Pak Marwan, apa kabar Pak? Semuanya beres Pak. Pak Suroto tadi datang menanyakan proyek yang di Malang itu Pak. Sama barusan ada seorang perempuan tuh Pak, nanyain Bapak. Namanya saya nggak tahu Pak. Kelihatannya urusan pribadi Pak katanya. Oke Pak, oke, makasih Pak. Pak Marwan. Sialan Marwan, brengsek. Awas dia nanti kalau udah pulang, tak peres habis-habisan, biar mampus dia. Si Opa, jam segini kok udah datang ya? Tumben, belum puas kali dia ya. Ya sayang, sebentar dong. Kamu kok tahu aku ada di sini? Pakai cara kuno. Saya ngikutin kamu dari kantor Marwan. Sekarang mana ranselnya? Buat apa sih Lex? Kan Marwan udah kabur. Iya, saya sudah dengar itu. Tapi 1-2 bulan lagi dia pasti kembali. Kalau saya nggak mau ngasih tasnya, gimana? Saya habisin pacar kamu yang miara kamu di sini. Dan kamu akan jadi terdakwa karena dianggap membunuh untuk mendapatkan warisan. Saya tinggal lapor polisi. Lalu apa yang akan saudara laporkan sekarang? Bahwa saudaralah yang membunuh Maksi supaya bisa tukar tempat lagi dengan Bung Doni di penjara, begitu? Betul? Bukan begitu Pak. Saya mau melaporkan kalau keluarga Marwan menghilang, termasuk anaknya Tommy. Ya mungkin mereka pergi berlibur. Itu tidak masuk akal Pak. Pertama, sekarang bukan musim liburan sekolah. Kedua, Winda sama sekali tidak bilang ke saya kalau mereka akan keluar kota. Winda? Winda itu siapa? Winda itu adiknya Tommy, salah satu langganan Maksi. Apa yang membuat saudara yakin mereka menghilang? Beberapa hari yang lalu, saya bilang sama Winda kalau saya curiga bahwa Tommy yang membunuh Maksi. Sejak itu mereka terus menghilang. Lalu saudara menyimpulkan bahwa Tommy memang pembunuh Maksi? Iya Pak. Kasus ini sudah dianggap selesai. Saya sarankan saudara jangan main detektif-detektifan. Doni sudah mengaku sebagai pembunuh dan motifnya dapat diterima di pengadilan. Bu Indra, terima kasih atas laporannya. Selamat siang. Silakan. Halo. Gini Bi, saya mau tanya mereka berangkatnya naik apa ya? Pakai mobil, terus bapak sendiri yang nyopir. Kok saya lihat mobilnya ada di garasi Bi? Oh, waktu mau berangkat, bapak beli rok mini. Maksud saya beli mobil lain, minibus gitu loh.
Kira-kira berangkatnya pagi apa sore, Bi? Tengah malam, jam 12-an gitu loh, Den. Winda nggak bilang apa-apa, Bi? Enggak itu. Malah ada yang telepon bapak ke sini. Terus saya bilang, telepon saja ke kantor. Orang kantor bilang nggak ngerti juga. Yaudah, Bi. Terima kasih ya, Bi. Ya, monggo, Den. Nyari kok yang nggak ada loh. Nyari tuh yang standby, yang siap pakai. Kayak saya ini loh. Kurang ngopo aku. Pohon uang kita hilang di telan bumi. Nggak ada yang tahu dia pergi kemana. Terus ranselnya gimana? Masih sama istri kamu? Ini? Loh, kok kamu kaget? Iya dong, masa ransel kayak gini aja bisa buat ngertak Marwan? Ini kan isinya ekstasi sama morfin. Kenapa nggak kamu jual aja? Itu kan uang. Kamu pikir jual barang beginian gampang? Kita harus tahu jaringannya. Salah-salah kita yang dijaring polisi. Jadi kamu nggak bisa bayar saya? Bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Tunggu aja bulan depan atau bulan depannya lagi. Kalau Marwan sudah kembali. Oke, bulan depan nggak apa-apa. Yang penting kamu bayar. Jangan mau pakai aja tapi nggak mau bayar. Emangnya saya barang Pemda apa? Maunya gratisan aja terus. Kenapa ya? Betsy kaget melihat tas ini. Soalnya saya tahu betul itu ransel Maxi. Karena kemana-mana Maxi selalu bawa ransel jelek itu. Aduh, ini kok susah banget sih, tolong dong. Gambarannya cukup jelas sekarang. Marwan takut polisi tahu. Marwan terpaksa membayar Alek supaya namanya tidak dikaitkan sama Maxi. Apa hubungannya Marwan sama Maxi? Terus kenapa Maxi dibunuh sama Marwan? Kalau nggak Marwan ada hubungan bisnis sama Maxi? Enggak, Marwan tidak punya hubungan bisnis sama Maxi. Saya tahu persis itu. Bisnis Marwan bersih. Pasti bukan dia yang membunuh Maxi. Kalau Marwan yang membunuh Maxi karena isi ransel itu, kenapa ransel itu dia buang? Kalau enggak, bagaimana ransel itu bisa sampai jatuh ke tangan Marwan? Kemungkinan besar Tommy anak Marwan yang membunuh Maxi dan merampas ransel itu. Kebetulan di sana ada Indra. Mungkin saja Indra pingsan setelah berkelahi dengan Maxi. Sok tahu kamu. Dari mana kamu bisa punya pikiran kayak gitu? Loh, saya kan cuma ngarang dan merangkai-rangkai berita di koran. Ditambah informasi dari kamu. Jadi menurut kamu sekarang Marwan menghilang, menghindar agar anaknya nggak diseret ke polisi. Terus pertanyaannya adalah, kenapa Marwan baru sekarang kabur? Setelah begitu lama Alek memeras dia. Loh, kata kamu Alex sama Tia ribut. Kalau keributan itu sampai didengar pihak lain dan diketahui oleh polisi, polisi pasti akan melacak mereka. Mungkin. Sekarang kita tinggal tunggu aja kapan Marwan kembali. Setelah itu kita peres dia. Ya, begitu dia kembali, kita bakalan punya pohon duit. Kita goyang-goyang semau kita dan duit berjatuhan pluk pluk pluk. Goodbye sama rumah jelek ini. Dan kamu tidak usah repot-repot utang jengkol di warung sebelah. Saya bisa makan jengkol sepuas-puasnya. Kamu itu yang ada di otakmu cuman jengkol tok aja. Coba kamu lihat sana. Siapa? Konsennya konsen papa. Coba kamu lihat sana. Coba kamu buka pintu sana. Apa? Udah cepet yuk, bantu mama di dapur ya.
Pak, sampai kapan kita harus begini, Pak? Sekolah saya sama Winda jadi berantakan, nggak ada masa depan di sini. Sabar dulu lah. Apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah demi masa depanmu, agar kamu tidak dijebloskan ke penjara. Karena kita semua jadi merasa terpenjara seperti ini. Ma! Ya. Nggak bergaul dengan siapa-siapa, tinggal di daerah terpencil. Lalu sekarang kamu mau apa? Lebih baik Tommy menyerahkan diri ke polisi daripada semuanya jadi menderita karena saya. Jangan bicara lagi. Kita harus selalu bersama. Keluarga kita harus utuh. Mama nggak mau kamu masuk penjara, Tom. Mama nggak tega kamu masuk penjara. Mama nggak tega kamu masuk penjara, Tom. Mama. Mama nggak tega, Tom. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.